Misalnya ada yang bilang gitu, kalau perusahaan tidak memakai email domain perusahaan maka dia palsu. Belum tentu. Sempat saya itu daftar kerja itu di Infolocker di portal web gitu. Nah di sana itu rekruternya pabrik gudang garam. Nah oke, saya ikutin lah, saya daftar di sana. Kemudian belum lama setelah saya daftar itu, mungkin ada selisih cuma waktu 3 hari doang, itu tiba-tiba saya dapat panggilan email katanya suruh interview di Jakarta, di kantornya ini. Ya saya sebagai yang emang lagi pertama daftar gini langsung suka gitu loh mas. Oh nggak neliti-neliti dulu gitu. Jadi sempet cuma nelitinya cuma bener gak sih kantor alamatnya ini, oh ada di Google Map, ulasan juga ada. Nah, ternyata di situ ada persyaratannya, nanti kalau semua kita setuju mau ikut ke sana, itu kita kemarin dapat panggilannya hari Jumat, terus tesnya itu di jadwalnya itu hari Senin, jadi kayak mendadak banget gitu loh mas. Sedangkan itu di Jakarta, dan itu kalau setuju nanti kita ada dikaitkan sama kontaknya sana, itu kontak travel lah, kalau nggak salah Traveloka kemarin, jadi itu nomor kontak personnya. Nah, jadi dengan persyaratan nanti kita kalau semua setuju kita daftar, nanti kita pakai biaya kita sendiri, nanti ketika setelah selesai interview kita katanya uangnya diganti. Nah itu pas itu gara-gara mungkin saya saking senangnya sampai lupa nggak mikir dulu, itu hampir saya setujuin itu. Tapi untungnya kemarin saya tanya sama teman langsung dibilangin jangan dulu, ini kelihatannya kok palsu gitu. Tapi suratnya itu beneran kelihatan asli gitu loh mas, jadi kayak surat-surat asli gitu lah. Ternyata pas saya kira ya udahlah, gara-gara banyak yang setuju dari teman-teman, oke saya nggak setuju, soalnya mikirnya juga saya di Jakarta nggak tahu apa-apa di sana, ntar ternyata kalau ada apa-apa lah takutnya itu. Nah pas saya googling ternyata itu ada beberapa kasus emang mereka memakai perusahaan besar untuk pendaftaran. Nah, ternyata itu palsu mas. Jadi nggak nyangka kok bisa sih di web-web locker gitu yang terkenal kok sampai ada yang sampai penipuan seperti itu. Itu gimana kok nggak ke filter? Benar banget. Iya, jadi kalau misalnya di website locker terkenal ya, belum tentu mereka memfilter locker yang asli, atau bisa jadi mereka udah memfilter ternyata lolos juga. Nah makanya yang pertama yang harus Mas Aziz lakukan adalah pastikan locker tersebut dikelola secara profesional. Profesional itu apa? Maksudnya dia dibayar untuk mengelola locker group tadi. Kalau misalnya dia tidak dibayar secara profesional, bisa jadi cara filternya rendah atau ya sama sekali tidak difilter. Karena kan dia tidak dibayar untuk filter locker tadi. Tidak dibayar secara profesional. Untuk apa dia ngerjain itu gitu. Ya pasti dikerjain, tapi kan nggak sedetail dan seserius itu kan. Itulah itu nanti Mas Aziz bakal explore lebih lanjut tentang profesionalitas. Kemudian yang kedua, jadi cari locker yang profesional. Nah, salah satu locker profesional adalah namanya Rekruter Indonesia Bersatu, Mas Aziz, atau Info Channel Locker RIB, Rekruter Indonesia Bersatu. Itu RIB itu atau Rekruter Indonesia Bersatu itu adalah kumpulan dari rekruter yang terverified yang ada di Indonesia. Sekarang ada 400 rekruter. Nah, Mas Aziz bisa lihat ke situ. Karena di situ udah pasti yang posting itu hanya rekruter yang profesional. Jadi tidak sebanyak grup locker yang lain, tapi yang udah pasti di sana udah pasti verified. Karena proses verifikasinya tuh luar biasa besar dan banyak, dan membuat rekruter tuh ribet. Tapi itu membuat para job seeker bisa lebih bagus. Yang kedua adalah Mas Aziz harus cari tahu indikasi penipuan. Penipuan itu bakal terjadi dimanapun, nggak cuma di kerja. Tapi jangan sampai menjadikan curigaan banget sehingga nanti menghilangkan rezeki. Harus smart in between gitu kan. Jangan terlalu paranoid gitu kan, parno. Jangan terlalu percayaan. Harus in between. Nah, indikasinya gimana? Yang pertama tadi kayak Mas Aziz bilang, biasanya berarti bukan semuanya ya. Biasanya itu kemungkinan besar. Dari rekruter yang meminta untuk bayar sendiri kemudian di reimburse,
itu kemungkinan besar adalah fraud atau penipuan. Kemungkinan besar. Jadi enggak, tapi kemungkinan besar ya. Gitu. Karena biasanya mereka udah punya budget sendiri untuk melakukan itu. Dan kalau misalnya posisinya adalah fresh graduate, jarang sekali Mas Aziz itu dibayar biaya transportnya kalau dari luar kota. Jarang sekali, kecuali program-program, kecuali Mas Aziz sudah diseleksi secara kayak program pengembangan diri atau leadership gitulah, atau MT. Nah itu bisa, itu mungkin kemungkinan ya. Tapi kalau misalnya bukan MT atau leadership program, itu jarang sekali. Oke. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya ada patokan-patokan. Ini kantor kita di sini di jalan bla bla bla, di seberang KFC misalnya, atau di seberang ruko warna merah yang pagarnya warna hijau atau apa gitu ya. Itu kemungkinan besar, bahkan kalau kayak gitu hampir pasti itu adalah penipuan. Karena apa? Karena kan gini, kalau misalnya nanti Mas Aziz datang sana terus tanya ke orang-orang mana perusahaan ini, mereka pasti nggak tahu, ya kan? Karena memang mereka nggak mungkin dong kasih tahu atau kasih pelang ini perusahaan yang mereka catut itu, ya kan? Nanti mereka bakal ketahuan, ya kan? Jadi Mas Aziz kandidat tadi bakal nanya ke orang-orang sekitar, mana sih perusahaan ini? Mereka pasti nggak tahu, makanya mereka memberikan patokan, ya kan? Ya gitu. Jadi biasanya indikasinya dua itu sih Mas. Kemudian mereka bakal mencatut nama-nama perusahaan besar yang sering dan bonafide gitu kan. Dan bahkan kita udah cek di sosial medianya, mereka juga lagi buka itu gitu. Nah yang harus dicek lagi adalah emailnya ke siapa. Kadang-kadang beda dikit aja, .com sama .co.id misalnya. Nah, kita harus lihat ke yang mana gitu. Jadi pastikan di dalam sosial medianya, di dalam website portalnya, di LinkedIn-nya itu sesuai. Gitu. Jadi indikasi cara kita membuat indikasi seperti itu. Soalnya kemarin itu waktu daftarnya itu pakai ini Mas, Google Form. Pakai Google Form lagi ya? Iya. Kalau Google Form bisa jadi 50-50 sih Mas. Bisa jadi beneran, bisa jadi enggak. Jadi gini ya, perlu diperhatikan, bukan berarti dengan adanya Google Form maka ini palsu. Bukan berarti dengan adanya indikasi yang lain tadi itu ini bakal palsu, enggak. Tapi itu bakal jadi indikasi. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau misal lebih banyak indikasinya, maka kemungkinan besar ya palsu gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan levelnya gitu. Jadi kesimpulan untuk mengidentifikasi lowongan kerja atau panggilan interview yang palsu ada 5. Yang pertama, harus pastikan dulu tuh lowongan kerjanya dikelola secara profesional. Yang kedua, biasanya kalau misalnya ada biaya transportasi yang bakal nanti direimburse perusahaan, nah itu patut dicurigakan. Kemudian kalau lokasi interviewnya ada patokan, biasanya itu patut dicurigakan juga. Setelah itu cek lagi, kepada siapa email lowongan kerja itu ditujukan. Dan yang terakhir bisa jadi lowongan yang dikelola secara konvensional itu tidak selalu palsu. Jadi kita tidak bisa memastikan 100%, namun kita bisa memberikan indikasi-indikasi yang memperbesar peluang kalau misalnya itu palsu atau tidak. Semoga kita semua dihindari dari lowongan kerja palsu atau interview palsu ya. Good luck for your job hunting. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.